Pemirsa, kloter pertama dari embarkasi Solo dan Jakarta Pondok Gede telah meninggalkan Madinah menuju Mekah untuk menjalankan umroh kudum atau umroh kedatangan. Sebelum memasuki Mekah, jemaah terlebih dahulu bermikot di Masjid Bir Ali, tak jauh dari pusat kota Madinah. Setelah berada di Madinah selama 8 hari, 746 jemaah kloter pertama embarkasi Solo dan Jakarta Pondok Gede meninggalkan Madinah menuju ke Mekah. Selama di Madinah, jemaah menjalankan sholat arba'in atau sholat selama 40 waktu dan rangkaian ibadah lainnya. Sebelum meninggalkan Madinah, jemaah berikhram di penginapan. Selama 8 hari berada di Madinah, jemaah mengaku puas dengan pelayanan yang mereka terima. Alhamdulillah seneng banget. Jarak antara hotel dengan masjid juga hanya sekitar berapa, nggak sampai 10 menit udah nyampe, ya gitu. Jadi kita hampir hampir apa ya, sebelum waktunya kita udah di masjid, jadi alhamdulillah. Jemaah kemudian dibawa ke Masjid Zulhulaifah atau Masjid Bir Ali, tak jauh dari pusat kota Madinah untuk mengambil mikot atau niat berumroh. Masjid Bir Ali merupakan tempat mikot bagi jemaah yang datang dari kota Madinah. Setelah singgah di Masjid Bir Ali selama kurang lebih 15 menit, jemaah diberangkatkan menuju ke Mekah yang berjarak sekitar 500 km melalui jalur darat menggunakan bis. Nantinya setibanya di Mekah, jemaah langsung melaksanakan umroh kudum atau umroh kedatangan. Setelah itu jemaah menunggu untuk pelaksanaan prosesi haji yang akan dilaksanakan awal Juli mendatang. Dari Madinah Al-Munawwaroh, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Seperti apa kesiapan calon jamaah haji asal Indonesia keberangkatan ke Mekah? Telah bergabung bersama kami, jurnalis Ahmad Sudraji dari Madinah Arab Saudi. Assalamualaikum Haji, seperti apa persiapan keberangkatan jamaah ke Mekah? Memang saat ini siang waktu Arab Saudi total sudah 7 kloter jemaah calon haji diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah, dan nantinya pada sore hari sedianya akan satu kloter lagi yang diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah. Dan memang persiapan dimulai dari penginapan, yakni jemaah calon haji dihimbau untuk berihram terlebih dahulu guna menghindari terjadinya penumpukan saat bermikot di Masjid Bir Ali. Dan saat bermikot di Bir Ali, jemaah akan melanjutkan perjalanan kurang lebih 5 jam lagi untuk menuju Mekah, dan nantinya saat tiba di Mekah, jemaah tidak langsung melaksanakan umroh, melainkan terlebih dahulu masuk penginapan untuk rehat sejenak agar kondisi fisik kembali prima setelah melakukan perjalanan cukup jauh dari Madinah dan juga Mekah. Dan nantinya mereka akan mulai rangkaian umroh mulai dari berihram, awaf, sa'i, bercukur, dan juga tertib. April. Ya, Haji, apakah ada kendala saat proses pemindahan jemaah atau saat pemindahan jemaah ke pemberangkatan jemaah ke Mekah? Ya, memang hingga saat ini tidak ada kendala yang berarti, namun proses pemindahan jemaah, keberangkatan jemaah dari Madinah ke Mekah sedikit memerlukan waktu karena sudah memastikan segala urusan administrasi, baik paspor maupun kelengkapan lainnya sudah siap, sehingga tidak ada tinggal dari Madinah, sehingga saat waktu keberangkatan dari pemondokan bisa memakan waktu 1 hingga 2 jam sebelum bus-bus tersebut nantinya diberangkatkan menuju Bir Ali. Karena nantinya akan ada checkpoint di Bir Ali dan juga di kawasan Mekah untuk memastikan jemaah yang masuk sesuai dengan manifest di dalam bus tersebut, April. Baik, Aji, bicara soal update suhu di sana yang informasinya dalam musim haji ini diliputi suhu yang sangat panas. Seperti apa saat ini? Ya, April, memang kisaran suhu di kota Madinah berkisar hingga 45 derajat Celcius, namun saat ini terbilang cukup teduh, yakni 41 derajat Celcius, dan berarti demikian tetap bagi jemaah calon haji, intinya kami imbau untuk tetap banyak mengkonsumsi air putih agar terhindar dari dehidrasi, April. Baik, Aji, seperti apa kondisi kesehatan jemaah Indonesia secara keseluruhan? Ya, memang hingga saat ini sejumlah kondisi fisik masih terbilang baik. Hanya beberapa laporan minor yang kami terima dari klinik kesehatan haji berupa dehidrasi ataupun kaki melepuh. Dan ini poin pentingnya, April, baiknya bagi jemaah calon haji saat akan melakukan sholat arba'in di Madinah tetap menggunakan alas kaki. Nanti alas kaki tersebut bisa disimpan maupun dibawa ke dalam tas, bahkan disimpan dekat saf terdekat saat mereka beribadah sholat di Masjid Nabawi, karena lantai ataupun pelataran Masjid Nabawi saat siang hari bisa sangat panas, terlebih dengan suhu yang bisa mencapai 45 derajat Celcius hingga 46 derajat Celcius. Baik, lalu seperti apa protokol kesehatan di sana, Aji? Ya, protokol kesehatan baik di penginapan
maupun di Masjid Nabawi tak jauh berbeda dengan di Indonesia, yakni tetap jemaah diimbau untuk membawa masker, baiknya membawa masker lebih agar bisa berbagi kepada jemaah lainnya yang tidak membawa masker, dan untuk cuci tangan karena di kawasan Masjid Nabawi pun banyak lokasi-lokasi cuci tangan agar tetap protokol kesehatan terjaga, khususnya bagi jemaah yang lanjut usia, bro. Oke, Aji. Bicara soal agenda ibadah setelah tiba di Mekah, apalagi agenda ibadah yang dilakukan jamaah haji di sana? Ya, jika jemaah calon haji telah selesai melakukan umroh, mereka dapat sesering mungkin melaksanakan sholat wajib di kawasan Masjidil Haram dan menggunakan fasilitas bus sholawat. Dan bus sholawat itu akan beroperasi selama 24 jam, namun baiknya bagi jemaah calon haji yang akan beribadah sholat wajib maupun sholat sunnah di Masjidil Haram untuk datang lebih dulu. Lagi-lagi untuk menghindari terjadinya penumpukan di tempat tunggu bus maupun di kawasan Masjidil Haram. April. Aji, untuk aktivitas para jamaah haji, apakah masih menggunakan aplikasi Tawakalna di sana dan seperti apa penerapannya? Ya, untuk aplikasi Tawakalna memang masih ada beberapa jemaah yang terkena, sehingga untuk penyelenggara haji di sini yang di bawah Kementerian Haji maupun Umroh Arab Saudi mulai sedikit melonggarkan dalam artian jemaah yang ingin melakukan ibadah di Masjid Nabawi maupun ingin berkunjung ataupun memanjatkan doa di Raudhah dapat menjalaninya melalui tasrik, yakni surat yang diurus oleh ketua kloternya. Nantinya saat mengunjungi Raudhah ataupun ibadah lainnya, jemaah-jemaah tersebut akan dibekali surat yang berisi keterangan bahwa mereka adalah jemaah calon haji Indonesia asal mana, kloter mana, termasuk di penginapan mana. Baik, Aji, apakah sudah ada informasi mengenai jarak penginapan para jamaah haji di Mekah dari tempat ibadah di penginapan? Ya, untuk informasi tersebut memang kisarannya 2 hingga 4 km minimalnya. Dan untuk itu pun bagi jemaah yang akan beribadah sudah disiapkan bus sholawat yang 24 jam itu akan melayani jemaah shuttle. Dan lagi-lagi April baiknya untuk jemaah saat menggunakan fasilitas bus sholawat karena memang hanya 2 hingga 4 km dari penginapan menuju Masjidil Haram, lagi-lagi agar lebih dahulu sudah terhindar dari penumpukan penumpang di masjid maupun di shuttle-shuttle bus sholawat. Baik, terima kasih ya Mas Sudraji melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali dan selamat beribadah.